Minimnya kesadaran masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan menjadi faktor penyebab terus meningkatnya jumlah orang yang terpapar COVID-19. Di Maluku misalnya, Ketua BNPB Doni Monardo menyampaikan 29,18% responden di Maluku memiliki persepsi sangat tidak mungkin dan tidak mungkin tertular virus corona. Dengan kata lain, sebagian warga Maluku dapat dikatakan tidak percaya dengan adanya ancaman virus mematikan ini. Ketidakpercayaan warga Maluku terhadap ancaman virus corona membuat tim Satgas COVID-19 di daerah tersebut cukup kesulitan menekan jumlah kasus corona. Usaha pemerintah melalui pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pun sudah dilakukan. Ya, saya rasa itu benar ya. Tantangan yang bukan tantangan yang sederhana itu ya, tantangan yang cukup serius sebab ada banyak orang yang berpikir bahwa pandemi ini konspirasi, pandemi ini rekayasa, ya, dan saya rasa itu menjadi tantangan, ya. Maret 2020, virus corona masuk ke kota Ambon. Pemprov Maluku mencatat pasien pertama positif corona tersebut bukanlah warga Maluku, melainkan warga Bekasi, Jawa Barat yang bekerja sebagai kuli bangunan. Saat itu pasien tersebut langsung diisolasi dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ambon. Tak lama berselang, kasus pertama warga Ambon meninggal dunia akibat corona pun terjadi. Meninggalnya warga pertama Ambon karena COVID-19 ini menjadi catatan penting bagi perjuangan relawan COVID-19 di kota Ambon. Sikap acuh sebagian masyarakat terhadap adanya virus asal Wuhan, Cina, di Maluku nampaknya menimbulkan masalah serius. Pemerintah, petugas medis, tenaga kesehatan maupun relawan Satgas COVID-19 harus berjibaku memutus mata rantai penularan virus tersebut. Terlebih untuk garda terakhir, yakni petugas pemulasaran jenazah, memakamkan jenazah menjadi tantangan yang berbeda. Untuk pemakaman jenazah COVID pertama untuk Kota Ambon, itu pertama sekali dimakamkan oleh tim Polsek Nusa Niwe saat itu. Memang karena pada saat kami diminta dari tim BMI Provinsi Maluku, itu memang situasinya itu luar biasa. Keluarga tidak menerima sebenarnya pada saat awal-awal COVID ini mulai merajalela di Kota Ambon. Yang pertama kita rasakan pada saat mayat pertama di Hari Raya Idul Fitri itu, kita baru mulai bertugas. Intimidasi dari diri kita sendiri, percaya ndak percaya ini COVID ada enggak? Itu kita melawan diri sendiri dulu. Demi menegakkan peraturan pemerintah terkait pemakaman jenazah COVID-19 sesuai protokol, maka tim kepolisian pun terpaksa turun ke liang lahat membantu proses penguburan jenazah, tentunya dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Kemudian akhirnya teman-teman Polri saat itu yang bertugas harus menggunakan APD untuk memakamkan jenazah pasien pertama untuk Kota Ambon saat itu. Penolakan demi penolakan pun harus dilalui para relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Tingginya rasa tidak percaya terhadap virus corona di kota Maluku, khususnya di kota Ambon, membuat para relawan yang jumlahnya tak banyak harus berhadapan dengan ratusan warga yang marah. Tepatnya 26 Juni 2020, tim relawan PMI Provinsi Maluku dihadang ratusan warga di tengah jalan saat hendak membawa jenazah positif COVID-19 di tengah jalan di Desa Batu Merah, Kota Ambon. Penolakan pertama, penghadangan jenazah itu almarhum HK. Itu kami dihadang di Desa Batu Merah
dan jenazah ambulansnya itu langsung dihadang dan langsung petinya dikeluarkan. Petinya dikeluarkan dari ambulans dan seluruh petugas itu langsung diintimidasi. Tidak boleh ada yang bergerak. Setelah dihadang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena memang pada saat itu masanya cukup banyak, kemudian dengan senjata tajam juga. Akhirnya kita menyerahkan itu kepada massa. Massa langsung membuka ambulans, mengambil jenazah, terus langsung dengan peti jenazah tersebut langsung dipulangkan ke rumah duka saat itu. Nah, begitu sampai di rumah duka, mereka langsung mengeluarkan jenazah dan petinya dibuang di pinggir jalan. Nah, setelah menghadapi kejadian yang nyata itu pada saat perampasan mayat di Batu Merah. Nah, itu memang benar-benar kita diteror habis. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar situ, yang tahu persis saya ini siapa, mereka berpaling untuk tidak melihat kita karena mereka melihat daripada atribut yang kita pakai. Kendati sudah dibawa ke rumah duka, para relawan tak patah semangat. Para relawan tetap menawarkan diri kepada pihak keluarga untuk memakamkan jenazah. Namun pihak keluarga tetap menolak. Dengan sangat terpaksa, jenazah saat itu akhirnya dimakamkan oleh pihak keluarga tanpa mematuhi protokol kesehatan. Begitu kita datang lagi, kita diserang lagi. Bahwa mereka tidak percaya bahwa ini apapun yang terjadi mereka akan menolak. Di mana lingkungan itu saya tahu persis. Karena tempat tinggal saya tepat di daerah situ. Saya nyatakan mundur. Biar aja mereka yang melakukan pemakaman. Yang jelas bahwa kita sudah laksanakan tugas semaksimal kita. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita juga sempat dihadang oleh keluarga. Katanya tidak boleh ada tim yang bertugas dengan menggunakan pakaian APD lengkap astronot. Akhirnya jenazah diangkat atau digotong oleh keluarganya mereka sendiri dan akhirnya prosesi pemakaman pun dilakukan di tempat keluarganya mereka sendiri. Kita sangat menyayangkan karena memang hasil yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit saat itu almarhum betul-betul adalah positif COVID-19. Hati para relawan semakin miris ketika mengetahui adanya pihak keluarga dan warga yang akhirnya terpapar COVID-19. Dan diantaranya harus berurusan dengan hukum karena melanggar pasal kekarantinaan. Dan berujungnya kita masih ada teman-teman yang mendapat informasi-informasi bahwa kita akan dicari. Kenapa kita dicari? Karena imbas daripada perampasan mayat itu sampai dengan hari ini ada yang dipenjara. Karena kenal pasal kekarantinaan. Ya, kita tidak tahu sampai dengan masalah itu. Tapi itulah yang sekarang mereka itu kena pasal itu karena perampasan mayat. Dan itu nyata sehingga ada yang lakukan informasi teror dan sana tapi ada yang sampai memundur. Selain harus beresiko tertular penyakit, para relawan juga harus siap menghadapi intimidasi keluarga jenazah COVID.
hasil swab belum keluar, semua masyarakat sudah datang. Saya bilang sama Pak Heri, udah ada tanda-tanda nih kayaknya gejolak lagi. Karena mereka datang dengan sudah bawa minuman, sudah mulai lakukan teror-teror kecil terhadap petugas. Saya lihat, wah, ini kondisi tidak bagus.